Produk Apple terkenal sangat mahal setelah menguasai seni konsumsi yang mencolok. Perusahaan teknologi ini tampaknya sangat ingin mendorong batas harga pelanggannya. Maksud saya, ini adalah perusahaan bernilai triliunan dolar yang kapitalisasi pasarnya bahkan lebih tinggi daripada GDP Swiss. Jadi apakah produk Apple lebih mahal dari kompetitornya? Apakah hanya karena pelanggan setianya yang hanya membayar untuk mencantumkan logo merek favoritnya di setiap produk mewah Apple? Apa sebenarnya yang membuat orang menjadi gila setiap kali perusahaan merilis produk baru Apple? Pada dasarnya spesifikasi lama yang sama. Menurut Anda hype-nya sepadan dengan kenaikan harga? Apakah Apple suka memberikan harga yang tidak adil pada loyalitas? Penasaran dengan semua itu? Terus menonton untuk mempelajari lebih lanjut mengapa produk Apple menjadi begitu mahal. 1. Pajak Apple. Menjadi pemilik iPhone, iPad, atau MacBook, Anda harus membayar sedikit sesuatu yang disebut pajak Apple. Pajak yang besar ini adalah harga untuk produk premium terbaik. Ekosistem Apple jumlah uang yang sangat besar, karena membayar lebih pada dasarnya adalah sebuah norma bagi mereka pelanggan setia. Terkadang harga ini agak tidak masuk akal. Tetapi Apple telah bertindak berlebihan dengan kenaikan harga paling aneh yang bisa dibayangkan. Biaya premium ini dikenal sebagai pajak Apple, yang dapat ditelusuri kembali ke tahun 2001 ketika iPad asli keluar dengan harga pajak $399. Dan meningkat menjadi $579. Jadi bagaimana tepatnya Apple membuat penggunanya membayar pajak yang besar ini? Pertimbangkan situasi ini, Apple menjual Mac 256GB seharga $1.299. Di sisi lain laptop Windows dengan spesifikasi yang bisa dibilang lebih baik akan memiliki harga pajak yang sama. Jadi harganya sama tetapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Mari kita ambil contoh lain dari pajak Apple. Meskipun Apple telah membual tentang pembaruan tertentu pada Mac mini, MacBook Air, iPad Pro, dan Apple Pencil, masing-masing hadir dengan kenaikan harga yang sangat besar. Bahkan mereka menaikkan harga aksesori Mac berdasarkan warna abu-abu. Berikut adalah beberapa contoh dasar harga Mac yang menembus langit. Mac mini. Mac mini diberi harga $499 di level awal, tetapi sejak itu harganya menjadi $799, dan ternyata bahkan menyertakan keyboard, mouse atau layar. Mac Pro. Apple juga mengungkapkan layar Mac Pro $5.000 mereka disertai dengan dudukan monitor $1.000, MacBook Air. Dan sementara kita berada di topik Apple menjual MacBook yang mahal. Jangan lupakan MacBook Air yang memulai debutnya $1.899 dengan penyimpanan hanya 64GB. Contoh lainnya adalah pada tahun 2015 ketika ia meluncurkan jam tangan Apple seharga $10.000 emas yang memiliki berat sekitar 300 emas. Semua yang harus dilakukan Apple ditampar logonya untuk menarik pembeli, dan begitulah. Fiturnya yang paling inovatif adalah memungkinkan Anda berkomunikasi dengan akurasi yang tak tertandingi bahwa Anda punya $10.000. Namun ini bahkan bukan sisi yang paling meresahkan dari pajak Apple. Apple bahkan tidak menyayangkan item entry level sebelum menjualnya dengan label harga besar yang pasti akan mengejutkan Anda. Sekarang jam tangan Apple model dasar mengalami kenaikan harga yang cukup besar dari $329 menjadi $399. Apple yang paling menakjubkan pajak ada di iPad Pro yang mengalami kenaikan harga dari $649 menjadi $799. Dan itu bahkan tidak memperhitungkan tambahan $50 yang harus Anda bayar untuk kapasitas yang lebih besar. Semuanya membawa kita ke harga pajak yang mengejutkan $1.899 untuk model iPad Pro seluler berkapasitas maksimum 12,9 inci. Tetapi apakah menurut Anda Apple berhenti mendorong batas harga pelanggannya bahkan setelah beberapa reaksi negatif? Tentu saja tidak. Saat kita membahas topik pajak Apple, kita harus berbicara tentang cara Apple menangani penyimpanan. Karena siapapun yang ingin membeli produk Apple harus mengikuti kursus kilat tentang penyimpanan Apple satu persatu untuk mempersiapkan diri menghadapi guncangan finansial. Pada dasarnya cukup sederhana, jika Anda ingin meningkatkan penyimpanan Anda, bayarlah. Semakin besar ruang penyimpanan yang tersedia semakin mahal gadget tersebut.
Pada akhirnya harga akan semakin tinggi hingga mencapai tingkat ekstrim untuk komputer Apple, sehingga sudah jelas bahwa berlebihan adalah modus operandi bagi Apple. Bentuk lain dari pajak Apple juga terlihat pada aksesoris Apple, seperti keyboard premium yang dijual seharga $129 dan mouse premium seharga $79, bahkan kabelnya sangat mahal. Jadi itulah alasan utama pertama mengapa produk Apple semakin mahal. Karena pajak Apple yang terus meningkat. 2. Kenaikan harga chip. Alasan kedua mengapa produk Apple menjadi sangat mahal disebabkan oleh kenaikan harga semikonduktor. Kekurangan pasokan global seperti chip dan konduktor telah meningkatkan biaya produksi yang dikenakan oleh perusahaan pembuat chip terbesar di dunia, sehingga kita dapat dengan aman menyatakan bahwa mungkin Apple tidak harus disalahkan sepenuhnya. Barang-barang yang harganya sangat mahal, misalnya pembuat chip Qualcomm diperkirakan akan mengenakan harga yang lebih tinggi untuk memasok suku cadang penting ke Apple untuk iPhone 13-nya. Dan sayangnya pengguna harus menghadapi beban terberat dari melonjaknya harga ini ketika Apple akan membuat gadget yang lebih mahal lagi. Apple akan terpaksa untuk merilis produk-produk kelas atas untuk mengkompensasi konsekuensi biaya. Dan pengguna harus mengeluarkan lebih banyak uang. 3. Software. Apple sangat unik dalam mengembangkan versi iOS-nya dari awal. Setiap kali produk Apple mendapat upgrade atau update, itu semua berkat Apple. Karena tidak ada software pihak ketiga lain, yang terlibat ini membedakan Apple dari Android dan Windows. Sekarang masalahnya adalah Anda tidak melihatnya dengan ponsel Android dan Windows karena keduanya menerima operasi yang sudah jadi sistem Google. Dan tentu saja software dari Google dan Microsoft relatif bebas dari bug dan juga telah diuji sebelumnya. Di sisi lain Apple mendesain dan menguji softwarenya sendiri, mengingat mereka harus membayar sendiri semua penelitian dan pengembangannya. Tidak seperti katakanlah Android yang menghabiskan cukup banyak pengeluaran. Faktanya Apple harus membayar sebesar $18,75 miliar pada tahun 2020 untuk penelitian dan pengembangan. Jadi jelas bahwa konsumen juga harus membayarnya dari kantong mereka sendiri karena Apple membebankan biaya kepada mereka untuk mengelola software iOS secara langsung. Mari kita beralih ke alasan keempat mengapa harga Apple melonjak. 4. Psikologis. Jika Anda memiliki teman yang memiliki banyak produk Apple, Anda pasti akrab dengan perasaan iri dan sedih yang intens, dan siapa yang tidak akan merasa seperti itu? Mari kita menjadi jujur di sini. Atau mungkin Anda adalah seseorang yang membeli iPhone dan MacBook Pro hanya untuk pamer. Itu hanya membuat Anda merasa sangat premium dan istimewa. Itulah jenis emosi yang ingin dibangkitkan Apple dari semua orang yang melihat ke billboard. Itu semua sebuah permainan psikologis di mana Anda menghabiskan banyak uang untuk membeli produk-produk Apple demi kepuasan pribadi, atau Anda merasa iri untuk mengumpulkan uang untuk membeli iPhone. Dan Apple memanfaatkan hal itu. Setiap kali raksasa teknologi itu mengumumkan produk Apple baru ketika bahkan belum ada tahun telah berlalu untuk model yang ada, Anda akan menemukan orang-orang hanya haus akan item baru. Desas-desus liar tercipta yang diintensifkan oleh Apple dengan menggunakan formula kuno seperti pemesanan di muka. Dan begitulah, Apple telah menjadi sebuah Venus perangkap bagi pengguna yang mencari kepuasan psikologis dalam logo ikonik tersebut. Yang seharusnya menjelaskan mengapa produk Apple semakin mahal, namun bukan itu saja seperti yang akan Anda lihat selanjutnya. 5. Perlambatan penjualan. Alasan terakhir mengapa produk Apple menjadi begitu mahal adalah karena perlambatan penjualan. Sekarang Apple sedang menghadapi tren penurunan yang serius karena harga pajak $1.000 tentu tidak terlihat bagus lagi. Namun beberapa produk telah mencapai kejenuhan pasar maksimum karena tidak ada pasar tersisa untuk diambil alih atau diperluas. Misalnya penjualan gadget seperti iPhone, Mac, dan iPad telah mengalami penurunan yang stabil sejak tahun 2015. Siapapun yang memiliki sedikit pemahaman pasar dapat mengetahui betapa buruknya hal ini bagi Apple. Bagaimana jika calon investor dan analis melihat ke arah mereka, pendapatan dan hasilnya tidak cukup baik? Jadi jika Anda Apple, apa yang Anda lakukan? Anda menaikkan harga semua gadget yang ada untuk mengkompensasi penurunan penjualan, dan yang terpenting pendapatan yang berkembang akan menunjukkan kepada pesaing dan investor bahwa bisnis tersebut sedang booming. Jadi pada dasarnya Apple membebankan biaya yang berlebihan kepada pelanggan untuk menghasilkan begitu banyak pendapatan sehingga bisa menutupi perlambatan penjualan. Dengan itu, kita selesai dengan video hari ini. Terima kasih telah menonton.